Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Alrido, NIM 4320200049 dari Prodi Teknologi Pangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah statistik. Yang pertama, populasi. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti. Soal yang kedua, metode pengambilan sampel. Ada dua teknik pengambilan sampel, yaitu non-probability sampling dan probability sampling. Yang pertama, non-probability sampling adalah suatu prosedur pengambilan sampel yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah peluang. Biasanya tergantung pada kebijakan dan pengalaman serta subjektifikasi dari si peneliti. Bias dan sampling error. Pengambilan sampel ini tidak dapat ditentukan berdasarkan sampel yang terpilih, sehingga kurang dapat dipertanggungjawabkan untuk analisis secara statistik. Jenis pengambilan sampel non-probability sampling. Yang pertama, conjecture sampling. Pengambilan sampel dengan cara ini tidak mewakili secara normal dan target populasi, karena unit sampel hanya dipilih berdasarkan available. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui kadar bakteri yang terdapat dalam 1 liter air di Sungai Ciliwung, maka yang diambil sebagai sampel hanya air yang ada di pinggir sungai saja. Yang kedua, Judgment Corpusing sampling. Pendekatan ini digunakan saat sampel yang diambil berdasarkan pada penelitian yang pasti mengenai populasi secara keseluruhan, harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai populasi. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui kadar bakteri yang terdapat dalam 1 liter di Sungai Ciliwung, maka bakteri yang terdapat dalam 1 liter air di Sungai Ciliwung, maka yang diambil sebagian sampel tidak hanya air yang di pinggir sungai saja, melainkan beberapa bagian sungai dan pertimbangan keterwakilan. Yang ketiga, quota sampling, yaitu pengambilan sampel di mana jumlah sampel telah ditentukan terlebih dahulu. Pengambilan sampel tinggal memilih sampai jumlah tersebut dan biasanya tanpa rangka sampel. Pengambilan sampel semacam ini sering digunakan dalam public opening survey. Contohnya, populasi 55% pria dan 45% wanita dari sampel 100 orang, berarti 55% pria dan 45% wanita. Pemilihan sampelnya sendiri tergantung penilaian penelitian. Yang keempat, Swanball sampling. Biasanya digunakan untuk hiding population responden, di mana memberikan nama dan kontak dari anggota lain dari target populasi. Asumsinya
bahwa sesama anggota saling mengenal, contohnya gay, pengguna narkoba, dan hacker. Yang kedua, metode kedua, probability sampling adalah suatu prosedur pengambilan sampel yang memperhatikan kaidah peluang probability sehingga bisa dan sampling error. Pengambilan sampel ini dapat ditentukan berdasarkan sampel yang terpilih dalam bab 1 yang terpilih. Karena itu hasil sampling hanya bisa untuk menduga nilai populasinya atau parameter. Ada beberapa macam probability sampling, antara lain sampel acak sederhana, simple random sampling, yaitu bila setiap unit dalam populasi diberi peluang sama untuk terpilih. Metode ini merupakan metode yang cukup mudah dan bisa digunakan pada populasi yang menurut karakteristik unit bersifat relatif homogen. Yang kedua, statistik systematic sampling. Systematic sampling yaitu suatu metode pengelolaan sampel secara random untuk unit sampel yang pertama dan unit sampel selanjutnya dipilih secara sistematik. Sampel acak berlapis. Sampel acak berlapis yaitu metode pemilihan sampel di mana berdasarkan suatu informasi data unit-unit di dalam populasi dibuat stratifikasi. Diusahakan nilai-nilai unit di dalam suatu kelompok cukup homogen, sedangkan antara lapisan heterogen. Kemudian dari setiap lapisan dipilih sejumlah sampel secara random. Yang keempat atau yang terakhir, sampel acak berkelompok, yaitu sampling di mana unit terkecil dalam populasi merupakan dari elemen-elemen di dalam klaster, biasanya heterogen, natural cluster, homogen. Kemudian kita memilih sebuah sampel yang anggotanya adalah klaster-klaster, sehingga bukan lagi sebuah sampel yang anggotanya adalah unit-unit analisis terkecil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.